Ya, jangan lupa subscribe channel Warta Sesungguhnya. Wah, Victor Mandayo. Itu kelihatan, makanya saya belum ganti, itu tetap logonya Warta Sesungguhnya. Oke. Pak Paul, ini kan saya menyorot lagi kembali orang-orang yang merasa aman. Maaf kata, saya pinjam kata Pak Paul, yang mengenakan jam Rolex 15 miliar, yang mempunyai private jet. Ingat, Esther 4 ayat 13. Jangan kira karena engkau di dalam istana negara, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Itu perkataan Mordekai terhadap Esther. Esther disuruh untuk menghadap raja. Tetapi Mordekai adalah orang yang bijaksana untuk meminta Esther dan seluruh orang-orang Yahudi untuk berpuasa. Nah, kembali kita bertanya kepada diri kita sendiri terhadap penistaan, persekusi yang terjadi di Indonesia. Apakah kita orang Kristen melakukan puasa? Artinya kita bersehati. Mari kita lakukan puasa. Karena puasa sanggup menggoncang langit dan bumi. Terhadap kasus Pak Kaceng, apakah kita berdoa dan kita melakukan puasa? Adakah di antara kita? Kita koreksi diri juga. Kalau minta ke Tuhan, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan hanya berani depan mic, hanya berani depan kamera, teriak-teriak. Habis itu kalau kembali ke kehidupan sesungguhnya, kebanyakan orang ketakutan. Roh ketakutan itu kembali. Sebab kata-kata Mordekai adalah kata-kata yang tetap sepanjang zaman berguna dan akan terpakai. Jadi orang-orang yang merasa aman pada singgah-singgah sananya, termasuk pembisik-pembisik Jokowi, termasuk yang jenderal-jenderalnya Jokowi, yang merasa dia adalah orang Kristen. Jangan engkau merasa dalam istana negara engkau akan terluput. Karena ini kesempatan kita untuk berbicara. Ada yang mendorong, ada yang menanggung beban. Mari kita bergandengan tangan, kita dorong sama-sama. Jangan takut untuk menghadapi kenyataan ini. Kita berhadapan, berpegangan tangan. Karena Esther 4 ayat 13 tidak pernah lekang oleh waktu. Jadi orang-orang yang merasa aman, termasuk pengacara-pengacara katanya yang berkelas, pengacara-pengacara yang miliaran sekali bayaran, tetapi pada saat kasus-kasus seperti ini, cuci tangan. No, untuk menjaga image dia adalah orang yang ideologis, adalah orang yang nasionalis dalam tanda petik. Saya bukan orang yang bermain di belakang kata-kata. Apa yang kita lakukan, sanggup kita lakukan. Lakukan sesuai bagian masing-masing. Mungkin kita berdoa, mungkin kita berpuasa. Kalau kita tidak punya dana, kita bantu doa, kita bantu puasa. Jangan hanya berani teriak-teriak, dan hanya berani membuat keonaran, jangan hanya berani membuat keributan, tetapi tidak berani bertanggung jawab terhadap apapun itu. Jadi, mari kita bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tadi saya mau bertanya ke Abi sebenarnya Pak Paul. Sewaktu itu dilakukan tutup mata, artinya kepalanya ditutup untuk tidak melihat siapa-siapa yang melakukan pemukulan itu. Karena itu yang sering terjadi di dalam penjara. Jadi ya, mikrofonnya mati. sorry. Kalau yang matanya ditutup dikarungin itu yang amatir. Kalau ini memang benar-benar orang yang berani. Ya. Oh, beda kelas. Beda kelas. Saya tahu Pak Paul, saya nggak sempat dengar tadi. Jadi apakah saya mau tanya ke Abi, apakah ditutup? Ternyata itu dijawab sama Pak Paul, enggak, terbuka. Artinya dia memang berani untuk menyatakan identitas sendiri. Siapa dia? Nah, hal seperti ini Pak Paul, kan saya juga termasuk saat itu orang yang tidak berani disentuh oleh mereka. Kenapa? Karena pada kasus yang berbeda, saya dianggap waktu itu dengan dituduh korupsi, jadi mereka berpikir orang ini punya uang untuk melakukan perlawanan balik, jadi tidak berani disentuh. Makanya orang politik juga. Tetapi Pak Paul, saya tiap malam mendengar impian tangisan orang yang dalam kata-katanya itu dibon, istilah ngebon, dibon, dipinjam dari tahanan, dibawa untuk digebukin. Saya tiap malam mendengar itu. Jadi apakah saya juga merasa aman di dalam? Enggak. Saya punya uang, enggak aman juga. Kenapa? Sewaktu-waktu bisa terjadi sama saya.
Dalam arti Ya. saya minoritas saat itu juga di dalam minoritas, dalam arti saya Kristen. Nah, mungkin dari segi itu mereka bisa melakukan. Makanya saya bilang saya juga tidak merasa aman saat itu. Makanya saya bilang saya melihat kejadian-kejadian seperti itu istilah di Bon. Jadi kalau kunci Pak KJ itu, apalagi dia masih di Mabes, itu belum di tahanan LP, artinya sebenarnya itu kuncinya itu dipegang oleh satu orang yang bertanggung jawab. Tetapi atas pimpinan atau siapapun bisa mengebon orang itu diambil untuk digebukin, udah biasa. Itu hal yang biasa. Makanya saya bilang Pak Paul, adanya Pak KC, sekarang lah ibaratnya kita lemparkan ini, kita buat bom sebesar-besarnya. Ya, Kita ini makanya ada orang yang berani nih, ya kan? Pak Saifuddin Ibrahim kan representasi kita yang ada di luar negeri ini. Makanya kita harus support juga. Ini kan. Oke, makasih Pak Victor. Ini lanjut dulu. Abi ada komentar atau